Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita reading lagi ya. Kita ngebahas zodiak Gemini 1 sampai 15 November 2021. Ini yang berhubungan dengan kehidupan, keuangan dan juga asmara. Asmara yang berpasangan, yang lajang dan juga yang single parent. Laki-laki dan perempuan ya, teman-teman. Jadi ini juga energinya general, pastinya tidak akan resonate untuk semua orang dan tingkat keresonatannya pasti sekitar 50, 70, 80, 90% ya, seperti itu. Jadi sesuaikan aja ya. Dan di sini saya istilahnya menawarkan gelang. Gelang ini udah diisi dengan energi positif, eh, dengan diisi dengan spiritual, supranatural yang bersumber kepada kekuatan Tuhan, dengan harapan memperlancar dan mempermudah kehidupan kalian dan membawa aura yang sangat positif, memperlancar rezeki. Itu harapan saya ketika mendoakan gelang ini ya. Ini maharnya sekitar 200.000. Kalian bisa hubungi kalau misalnya kalian istilahnya tertarik via WA ya. Ini WA-nya teman-teman, atau via box deskripsi. Ini WA-nya, dan kalian istilahnya bisa hubungi saya, nanti istilahnya saya kirimkan. Untuk daerah Jakarta ini free ongkir ya teman-teman. Untuk daerah Jakarta free ongkir, seperti itu ya. Kalau untuk luar daerah ya pasti harus ada ongkir gitu ya, seperti itu. Dan bagi kalian yang tertarik dengan pembacaan garis tangan, kalian bisa kirim foto ke saya dari tangan atas sampai ke pergelangan tangan, dari pergelangan tangan sampai ke telapak tangan ya. Jari-jarinya harus kelihatan semua, itu biayanya sekitar 100.000. Itu tangan kanan bagian dalam. Seperti itu ya teman-teman. Kita ngebahas kehidupan dulu seperti biasa. Begitu juga kalau kalian mau mengambil personal reading, konsultasi ya, kalian bisa hubungi saya via WA. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian selalu bahagia ya, dan terima kasih banyak kalian selalu mendukung channel saya. Alhamdulillah ya, semoga diberikan kemudahan oleh Tuhan. Kehidupan zodiak Gemini 1 sampai 15 November 2021. Sepertinya banyak dari kalian yang mendapatkan kebahagiaan karena apapun yang kalian harapkan, doa-doa yang kalian panjatkan selama ini sepertinya banyak yang didengar oleh Tuhan dan dikabulkan. Walaupun memang kalian ada yang menunggu cukup lama, ada juga yang memang cepat ya, seperti itu. Tapi ini memang berhubungan dengan cinta, juga dengan finansial. Mungkin kalau secara finansial ada rezeki. Kalau saya sih melihatnya ada rezeki yang tidak terduga yang akan datang kepada kalian. Ini rezeki dadakan, entah ini bonus, entah ini jalan rezeki yang memang istilahnya kalian tidak duga-duga. Pokoknya ya seperti itu. Jadi sesuatu yang memang yang tidak kalian istilahnya sangka, ternyata tahu ada rezeki. Ini bisa rezeki dari tahu-tahu kalian dapat proyek, tahu-tahu dapat tender, tahu-tahu istilahnya dapat bonus, seperti itu. Bisa juga ya seperti itu. Tahu-tahu kalian bisa istilahnya mengupayakan sesuatu tapi kok hasilnya bagus dan membawakan rezeki yang berlimpah. Dan ini kalian juga banyak mendapatkan kebahagiaan secara percintaan. Sepertinya kalian akan bertemu dengan jodoh yang terbaik buat kalian, atau istilahnya ada perbaikan hubungan dengan seseorang yang selama ini agak renggang ya hubungannya. Entah kalau kalian masih masih gebetan atau pacaran, bisa juga tentang yang udah berumah tangga. Yang tadinya mungkin ada sering kesalahpahaman, mulai ada titik cerah untuk kembali harmonis, seperti itu mungkin ya, seperti itu. Jadi apapun yang kalian lakukan selama ini sepertinya membuahkan hasil yang cukup baik, terutama dalam hal ekonomi. Kalian diharuskan fokus untuk istilahnya terutama dalam pekerjaan ataupun usaha, karena sepertinya kalau kalian di bidang pekerjaan ya, sepertinya ide-ide kalian atau kreatif kalian itu membuahkan hasil yang membawa kemajuan dalam usaha ataupun pekerjaan kalian. Otomatis ini ada peningkatan karir dan juga omset yang semakin meningkat. Dan di sini apapun yang kalian lakukan, kalian pupuk, entah pekerjaan, entah pembelajaran, entah studi, entah misalnya usaha, ini seperti membuahkan hasil yang cukup baik, dan ini seperti optimis untuk berkembang ke depan, dan otomatis membawa kebahagiaan secara ekonomi dan bahkan berlimpah-limpah, karena rezeki ini ada yang memang berlimpah ya, ada rezeki yang cukup berlimpah yang kalian akan miliki, ada job-job yang memang tidak kalian duga, apalagi dalam hal seni atau misalnya dalam di terapi juga ya, seperti itu. Kalau kalian bertani juga sepertinya akan membuahkan hasil yang cukup baik, seperti itu ya.
Tapi di sini sepertinya ada juga yang memang rezekinya sedang-sedang aja, tapi ada juga yang berlimpah. Tapi ada tujuan atau harapan yang selama ini kalian impikan, kalian panjatkan itu terkabul. Dan di sini sepertinya kalian juga harus menghargai orang-orang yang selama ini seiring sejalan dengan kalian, entah pasangan kalian, entah keluarga kalian, entah siapapun ya, yang istilah selama ini mendampingi kalian di saat susah dan senang, itu kalian harus hargai. Atau orang-orang yang selalu memberikan arahan-arahan yang baik kepada kalian ya, seperti itu. Karena apapun yang kalian alami atau kalian dapatkan saat ini tidak jauh dari support mereka atau kerja keras mereka juga. Jadi intinya hargailah apapun yang orang lain berikan kepada kalian, apalagi yang berdampak besar dalam hidup kalian. Jangan jadi kacang lupa kulitnya ya, istilahnya seperti itu. Jadi kalau kalian bisa di luar negeri, sepertinya akan mempunyai pekerjaan yang akan mendongkrak ekonomi kalian atau cocok di situ ya. Atau di situ juga akan bertemu dengan jodoh yang terbaik, dan ketemunya di luar negeri, ada juga yang seperti itu. Tapi di sini juga memang kalau kalian memang bekerja di luar negeri, walaupun memang akan ada pekerjaan yang akan mendongkrak ekonomi kalian ke depannya, tapi kalian tetap ada tantangan, harus istilahnya mungkin dari majikan, entah dari lingkungan tempat kerja ya, harus adaptasi dulu dan harus benar-benar menunjukkan totalitas kerja kalian biar dihargai atau maksudnya biar dihargai atau disegani oleh mereka seperti. Jadi ada keharmonisan nanti ke depannya ya, antara majikan dengan bos atau misalnya dengan rekan kerja seperti itu. Ada kebahagiaan, itu ada perbaikan hubungan dan ekonomi yang semakin membaik. Insya Allah ya, semoga amin. Kita nggak bahas keuangan teman-teman. Ini kalian jangan pikir saya pilih-pilih kartu, saya tuh mensapel, teman saya nggak di videokan karena saya kalau sapel lama ya, karena terus berdoa gitu ya. Kalau saya kan muslim, jadi berdoanya Al-Fatihah terus banyak sampai saya mendapatkan kartu yang memang pas. Begitu teman-teman ya. Ini kita nggak bahas keuangan. Keuangan ini sepertinya kalian ini sepertinya menemukan kebahagiaan yang datangnya dari orang di masa lalu. Misalnya contohnya kalian itu nggak punya pekerjaan, kalian ditawarkan oleh orang-orang yang memang udah kalian kenal, bisa bos kalian, mantan ya, mantan bos atau teman lama, atau bahkan orang yang pernah dekat dengan kalian seperti memberikan pekerjaan, atau istilahnya orang-orang di masa lalu yang pernah kalian kenal seperti memberikan pekerjaan itu ya, seperti itu. Dan ini kabar baik yang cukup menggembirakan, karena di sini sepertinya kalian juga banyak yang akan mendapatkan kebahagiaan, seperti ada tawaran pekerjaan yang seperti misal dimutasi tapi beda tempat, tapi istilahnya finansialnya ke depannya prospeknya bagus, atau misal dimutasi kalian mendapatkan peningkatan jabatan, ada yang seperti itu. Dan otomatis ini akan membuahkan rezeki yang cukup berlimpah, tetapi kalian harus tetap bekerja keras dan menunjukkan totalitas kerja kalian, kinerja kalian dengan sangat bagus. Asah kemampuan kalian ya, dan tunjukkan kepada mereka bahwa kalian itu mampu. Seperti itu teman-teman ya. Dan kalian juga jangan lupa ketika kalian berlebih, kalian berbagi dengan orang-orang yang tidak seberuntung kalian ya, dan lebih membutuhkan seperti itu. Dan kalian juga harus bersyukur dan meminta istilah tetap perlindungan dan kemudahan kepada Tuhan. Dalam arti apapun kondisi kalian saat ini, entah kenaikan jabatan atau misal pemindahan kerja atau rezeki yang semakin membaik, atau ada tawaran pekerjaan atau usaha semakin baik, dekatkan diri kepada Tuhan dan tetap bersyukur ya, otomatis itu akan membawa kebahagiaan buat kalian. Dan semoga ini menjadi kebahagiaan yang panjang buat kalian ya. Atau kalian terus mendekatkan diri dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang bisa memberikan pencerahan kepada kalian, orang-orang yang punya spiritual yang bagus seperti itu ya. Otomatis akan memberikan arahan-arahan yang baik tentang rohani kalian ya, secara batiniat dan juga secara usaha. Insya Allah ya, ini akan membawa keberkahan buat kalian. Tapi di sini sepertinya ada kebahagiaan yang akan datang, seperti lamaran pekerjaan atau pinangan, atau istilahnya ada cinta yang akan berkembang, dalam arti mungkin kalian kalau bertunangan akan menikah, kalau misalnya gebetan akan jadi pacar, mungkin seperti itu. Ada kebahagiaan, ada keharmonisan dalam hal ekonomi, dalam hal hubungan pekerjaan, usaha ataupun dengan percintaan. Bahkan di sini bagi kalian yang selagi tidak harmonis dengan keluarga,
seperti akan ada perbaikan hubungan dengan mereka dan ada titik cerah untuk istilahnya saling memaafkan, seperti itu ya. Ini ada kebahagiaan yang tidak terduga intinya yang akan datang kepada kalian, tapi harus hati-hati dengan pemilihan job atau pemilihan pekerjaan atau apapun itu. Misalnya kalian ada 3 pilihan atau 2 pilihan, kalian harus benar-benar hati-hati karena jangan sampai salah pilih ya, karena ini akan berdampak besar untuk kedepannya. Seperti itu ya. Kita ngebahas untuk asmara. Ini asmara yang berpasangan. Asmara ini asmara yang berpasangan, yang lajang dan juga yang single parent, laki-laki dan perempuan ya teman-teman. Kita ngebahas yang berpasangan dulu tentunya. Yang berpasangan ini lagi bahagia karena banyak rezeki, banyak kemudahan, banyak kabar baik dan banyak bantuan, entah dari kerabat, dari keluarga, dari teman dekat atau bos kalian, atau orang-orang yang memang dulu pernah kenal dengan kalian yang memberikan bantuan, entah tawaran pekerjaan atau istilahnya usaha ya, seperti itu. Atau di sini sepertinya kalian mendapatkan berkah rezeki karena apa yang kalian lakukan ini mencapai kesuksesan dan otomatis bisa menabung, bisa menikmati hasil ya, dan otomatis membawa keharmonisan dalam rumah tangga kalian. Walaupun di sini memang masih ada ganjalan dalam rumah tangga kalian, seperti mungkin tadinya banyak perdebatan, banyak pertengkaran atau apapun itu, seperti masih ada seperti ganjalan di hati kalian, atau kalian misalnya istilahnya mau bekerja di tempat, misalnya kalian tuh ditawarin pekerjaan ya, kalian masih ngeraba-raba kira-kira di sana tuh bagaimana kerjanya, bagaimana lingkungannya seperti apa. Jadi masih dipikir-pikir seperti itu ya. Coba kalian renungkan, tanyakan ke hati kalian dan istilahnya diteliti di sana, nanya-nanya kira-kira di sana tuh bagaimana gitu ya, seperti itu. Dan di sini sepertinya intinya ada kebahagiaan yang akan datang, walaupun memang di sini masih ada kehambaran dalam hal istilah keharmonisan. Seperti itu ya. Atau bisa juga di sini ada zodiak Gemini ini yang memutuskan ingin berpisah atau bercerai karena mungkin berbagai permasalahan yang udah lama, dan ini sepertinya akan ada proses seperti itu, walaupun memang masih dipikirkan, masih direnungkan kira-kira ini yang terbaik buat kalian atau tidak. Jadi sesuaikan ya energi kalian ada di mana, seperti itu. Dan kita ngebahas untuk yang single. Yang single ini sepertinya kalian harus, kalau kalian memang punya pengalaman disakiti, dihianati, selalu istilahnya dimanfaatkan atau selalu dihianati kepercayaan kalian, udah kalian istilahnya coba kalian sekarang renungkan, kalau kalian terus-terusan di posisi itu dan terus-terusan memikirkan itu, bagaimana kehidupan kalian ke depan. Sedangkan kehidupan kalian di depan itu masih panjang, masih jauh. Kalian juga nggak pernah tahu akan bertemu dengan siapa, akan bagaimana, siapa tahu di sana ada yang terbaik dan bahkan lebih baik dari dia yang menyakiti kalian. Jadi untuk saat ini, walaupun hati kalian masih sakit, masih sedih, kalian tinggalkan keadaan seperti itu ya, posisi seperti itu. Coba kalian raih kembali kehidupan kalian yang lebih baik, lebih indah. Dengan apa? Dengan belajar, dengan bekerja, dengan mencari pekerjaan baru ya, seperti itu. Dan di sini semoga mendapatkan istilah kemudahan dalam kehidupan kalian, dan tetap kalian yakin dan percaya pasti ada yang terbaik di sana ketika sudah saatnya. Tuhan itu kan maha kuasa ya, dan Tuhan itu maha tahu mana yang terbaik buat kalian, seperti. Jadi kalau bersedih jangan terlalu lama bersedihnya. Kalau di sini kalian kesedihan karena ditinggal oleh seseorang yang kalian cintai, misalnya ditinggal meninggal oleh keluarga, kerabat atau sahabat atau siapapun, kalian harus ikhlas ya. Semoga mereka ditempatkan di tempat yang terbaik, tenang di sisi Tuhan, seperti itu ya. Kita nggak bahas yang single parent, laki-laki dan perempuan. Sepertinya kalian harus melepaskan atau melepaskan beban yang ada di dalam diri kalian, karena kalau terus-terusan istilahnya dipikul, kalian akan mendapatkan kesedihan atau kesusahan terus-terusan, kan kasihan ya kan. Sedangkan kehidupan kalian tuh masih panjang, kalian harus bekerja, apalagi kalau punya anak ya kan, punya kehidupan atau punya istilahnya punya cita-cita, pengen punya rumah, pengen punya kendaraan. Bagaimana kalau kalian terus-terusan menanggung beban atau memikul beban karena kesedihan, ingat di orang-orang di masa lalu yang menyakiti kalian, atau kembali lagi ke hubungan toksik. Jangan ya, seperti itu. Jangan teman-teman, masih ada kebahagiaan di depan sana yang menunggu kalian, seperti itu ya. Semoga ini
membawa pencerahan dan arahan yang cukup menenangkan buat kalian. Semoga ini bermanfaat. Ambil hal-hal yang positifnya ya, dan terima kasih kalian telah istilahnya mendukung channel saya terus. Semoga kalian mendapatkan kemudahan, diberikan keberkahan rezeki dan kesehatan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin.